العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmatnya sehingga di hari yang mulia ini, di Yaumul Arba'in atau hari Arba'in, kita dapat berkumpul di ruang virtual ini untuk senantiasa mengkaji, mengenang dan menghidupkan kembali ajaran-ajaran Ahlul Bait alaihimussalam, terkhusus ajaran yang disampaikan oleh Aba Abdillah Hussein dengan darah, air mata, perjuangan. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarga dan sahabatnya yang setia, terkhusus kepada semoga salam Allah senantiasa tercurahkan kepada Al-Imam Hussein dan beserta para syuhada Karbala dan khususnya para tawanan Asyura. Baiklah, alhamdulillah kita pada hari ini akan memulai rangkaian short course Arba'in kita yang diadakan oleh Bidar ICC, di mana short course ini diselenggarakan demi supaya kita selaku umat muslim bisa senantiasa mengambil pelajaran dari Asyura dan senantiasa sadar bahwa Asyura Arba'in bukanlah sekedar fragmen sejarah yang telah berlalu, akan tetapi Arba'in pun sampai sekarang masih menemukan relevansinya dengan kita yang berada di zaman sekarang ini. Dan oleh karena itu adalah wajib bagi kita untuk senantiasa mempelajari dan mengenang peristiwa Asyura. Karena di dalam di hari ini, di peristiwa Arba'in ini terdapat banyak sekali nilai yang bisa kita ambil tentunya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir guru kita Ustadz Habib Hasan Dalil, di mana beliau akan memberikan materi kepada kita, memang berbicara kepada kita terkait Imam Hussein dan kecintaan Ahlul Bait sebagai poros persatuan umat. Jadi kita insya Allah akan melihat bagaimana Imam Hussein dan kecintaan kita kepada Ahlul Bait itu menjadi poros persatuan umat, sebuah hal yang tentu sangat dibutuhkan lebih-lebihnya di zaman sekarang ini ketika begitu banyak propaganda yang diciptakan musuh-musuh Islam untuk mencoba merusak Islam dari dalam, dan tentu kita butuh kepada sebuah sesosok yang bisa mempersatukan kita, dan itu tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Ahlul Bait Nabi alaihi salatu wassalam. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung saja kita berikan waktu kepada
Ustadz Hasan Dalil untuk menyampaikan materinya, dan mungkin setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Ustadz, kepada kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Sayyidina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As-Sadiq al-Amin. Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin. وعلى آله الطاهرين الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الحوراء. Afwan Ustaz, itu di mute-nya dibuka dulu Ustaz, ketutup. Itu masih suara antum di mute, jadi enggak? Itu apa? Harus tekan yang gambar kayak mic gitu. Mungkin host bisa membantu. Itu bisa, oh ya. Halo, ya. Sudah? Nah, sudah. Ya, saya ulangi. Nah. Ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Husain. Naam. Kita di hari Arba'in ini, Arba'in 1442 Hijriah. Alhamdulillah Allah masih hidup. Kita masih punya umur. Tubuh ini belum dikubur sehingga masih bisa bicara. Maka pembicaraan apa lagi yang lebih baik kalau bukan bicara tentang pimpinan pemuda surga, cucunda Rasulullah, Sayyid Syabab Ahlil Jannah, ya, Imam Hasan, Imam Husain. Itulah yang terbaik. Saudaraku, tentu pertama-tama kita berduka di hari Arba'in 20 Safar 1442. Kita kenang tentang tawanan dari keluarga Rasulullah yang dipimpin oleh Imam Zainal Abidin alaihissalam, oleh Sayyidah Zainab putri Imam Ali, yang
meminta untuk diantarkan ke Karbala setelah tawanan putri-putri keluarga Nabi ini, keturunan Rasulullah ini, digiring dengan cara tidak hormat, dilecehkan kehormatannya. Setelah terjadilah apa yang terjadi, kita baca dalam sejarah yang sangat memilukan, menyayat hati. Akhirnya beliau-beliau alaihimussalam minta diantarkan ke Karbala. Dan setelah tiba di Karbala, kita tahu satu demi satu kuburan, kubur pusara. Di mana pusara Imam Hussein? Sayyidah Zainab bertanya kepada Imam Sajjad alaihissalam. Imam Sajjad sebagai seorang maksum, imam maksum, tentu tahu. Di samping tentu ada informasi dari muhibbin, para pencinta Ahlul Bait, yang waktu itu ikut memakamkan, menguburkan. Imam Sajjad sendiri tentu mendapat kabar dari Allah, dari malaikat yang menjaga di sekitar situ, dari makhluk-makhluk mulia yang ada di sekitar Karbala. Sayyidah Zainab kemudian memeluk makam pusara suci Imam Hussein. 40 hari yang lalu ada perpisahan antara Imam Hussein dan Sayyidah Zainab. Tetapi sehari setelah itu kakaknya, yaitu Imam Hussein, telah gugur sebagai syahid, pimpinan para syuhada, dengan kepala terpisah dari badannya. Dan tidak sampai di situ, kemudian penderitaan berlanjut. Ditawan, dibawa ke istana para durjana, jalan ratusan kilometer, mungkin lebih dari 1000, tapi pasti ratusan kilometer. Penderitaan panjang. Semua ini dilakukan dengan sabar. Dan kita sudah dengar dan membaca ucapan Sayyidah Zainab ketika mengucapkan tentang seluruh rangkaian peristiwa memilukan itu. Seluruh kejadian yang sangat, tragedi yang sangat menyayat hati itu. Sayyidah Zainab hanya mengatakan, aku tidak melihat, melainkan ini adalah keindahan. Semuanya dalam naungan Allah. Semuanya dalam pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya pusara demi pusara itu di hari Arba'in dipeluk, dirangkul, mereka menangis. Sayyidah Zainab langsung lompat dari untanya, memeluk pusara kakaknya Imam Hussein. Begitu pula ibunda Laila, ibunda Ali Akbar, Rabab, ya, memeluk pusara Ali Asghar. Dan Sayyidah Zainab bertanya di mana pusara adiknya Abul Fadl Abbas. Tentu ini sejarah mesti didengar. Hari ini baru 20%, 30% muslimin mendengar sejarah ini. Tetapi di sana kita saksikan ada ribuan habaib, ada ribuan kiai, tentu beliau-beliau orang mulia, tapi adalah manusia biasa, dibikin haulnya. Dan selalu setiap di haul tersebut diulang-ulang terus. Managib, managib Habib Fulan, managib Kiai Fulan. Ya. Setiap tahun diulang-ulang sejarah orang tertentu atau tokoh tertentu dari habaib dan dari kiai, dari ulama-ulama kita. Tetapi sayang 1000 sayang, tentang peristiwa Imam Hussein, baik pada Asyura maupun pada Arba'in, seperti sekarang ini Arba'in, jangankan mengetahui managib Imam Hussein yang begitu, yang mendetail, yang terperinci,
yang dijabarkan secara meluas. Masih banyak dari kaum muslimin yang tidak tahu sampai umur berapa Sayyidina Husain gugur, umur berapa Sayyidina Hasan diracun. Padahal keduanya pimpinan pemuda surga. Jadi sampai umur saja banyak kaum muslimin yang belum mengetahui. Dan itu acara ini sangat bagus. Mudah-mudahan internal kita ya mendengar, dan juga umumnya kaum muslimin, muslimat, teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah, ikhwan dari NU Muhammadiyah, dari FPI dan lain-lain mendengarkan ini ya. Dan alhamdulillah tokoh-tokoh tertentu dari NU, dari Muhammadiyah, dari FPI dan lain-lain sudah banyak, sudah mulai ada cerita-cerita tentang perjuangan Imam Husain alaihissalam. Karena memang ini seperti ini. Nah, saya ingin hubungkan saudara-saudaraku yang mulia pada kesempatan pagi ini di hari Arba'in Abi Abdullah Al-Husain, Sayyidi Syuhada, pimpinan para pejuang, pimpinan para syuhada. Saya ingin hubungkan dengan rencana Allah Subhanahu wa taala ya, yang akan memenangkan orang-orang soleh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah yang mengutus rasulnya dengan huda, dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan agama yang benar, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dikalahkan, bukan untuk dilecehkan. Ini agama suci, ini Islam yang sangat agung, ya, resep unggul nomor 1 dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, dengan 6.000 ayat suci, dengan nabi terakhir yang paling agung, dengan keluarganya yang disucikan, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dengan 12 imam dari keluarga Nabi. Ini bukan untuk kalah, bukan untuk seenaknya saja dilecehkan seperti itu. Ini untuk menang. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allah akan memberikan keunggulan. Allah akan unggulkan, ya. Walau karihal musyrikun, walaupun tentu pihak-pihak di sana yang musyrik, yang terpengaruh sama orang musyrik, koalisi jahat, ya, yang menyerang Yaman sekarang dan lain-lain, tentu tidak senang, itu lain hal. Tetapi pasti, dan pasti Allah akan memberikan kemenangan. Karena itu penting memperhatikan beberapa hal yang akan saya uraikan, insya Allah. Saya pribadi dan antum semuanya mudah-mudahan mendapatkan, kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjadi ansar. Karena ansar ini paling penting. Apa artinya konsep suci kalau nggak ada ansornya? Apa artinya agenda langit kalau tidak ada ansornya? Apa artinya berita tentang berita langit ya dari ayat suci tadi yang saya bacakan, bahwa akan memenangkan ini konsep suci ini, agama suci ini kalau tidak ada ansornya. Saking pentingnya ansor sehingga Nabi Isa, paling tidak 2 hal ingin saya kemukakan di sini dari 2 orang suci, yaitu pertama Nabi Isa yang mengatakan, man ansari ilallah. Siapa di antara kalian yang mau menjadi penolong saya dalam perjuangan agama suci ini? Kata Nabi Isa. Yesus, Isa bin Maryam alaihissalam. Dan Imam Husain juga mengatakan hal yang sama, hal min nasirin yang suruni. Siapa ya di antara kalian yang mau menjadi penolong? Imam Husain di hadapannya cuma ada beberapa orang yang mengikut, ya lebih kurang sebutlah 100 orang, atau dari awal sebutlah 200, 300 orang. Ya. Kemudian di hadapan musuhnya itu ada yang bilang 4.000, yang bilang 10.000. Hal min nasirin yang suruni. Imam Husain tahu
banyak telinga-telinga bukan hanya tidak mau mendengar, tapi melecehkan Imam Husain. Tapi ini seperti Nabi Isa juga seperti itu. Allah minta, sebutkan saja. Bagaimana Nabi Ibrahim, kata Gus Baha, ya tokoh NU muda yang sekarang lagi banyak didengar ceramah-ceramahnya. Gus Baha bilang ketika ditanya, Anda yang tonton banyak ini sekarang di YouTube dan di media sosial, Anda yang tonton sampai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Wah, saya sih asal bicara saja. Saya tidak mengharapkan itu semuanya. Tapi Allah kasih yang tonton begitu banyak. Nah, dia bilang, iya itu Allah suruh Nabi Ibrahim umumkan saja haji. Fa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim berbicara dengan gurun di gurun Sahara di sekitar Mekah di Jazirah Arabia yang mendengar sedikit keluarganya dan sedikit pengikut. Allah mengatakan sudah ucapkan saja. Urusan nanti 10 tahun berikut, 100 tahun berikutnya, 500 tahun, 1000 tahun, atau seperti jarak kita dengan Imam Husain sudah 1380 tahun lebih kurang. Bicara saja sudah. Wa'adzin finnas bil haji. Itu haji. Dan akhirnya sekarang jutaan orang pergi haji. Bahkan ngantri sampai 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang dan selanjutnya. Banyak yang antri untuk memenuhi seruan Ibrahim alaihissalam. Nah, sang cucunda, ya, Nabi Isa alaihissalam juga begitu. Katakan saja, siapa yang mau tolong? Nah, akhirnya yang siap untuk menolong Nabi Isa, itu dengan yang benar, makin banyak. Begitu pula cucunda Rasulullah, pimpinan pemuda sorga yang dididik langsung oleh Rasulullah, dididik langsung oleh ibunya, putri Rasulullah, dididik langsung oleh abahnya, wasi Rasulullah, khalifah Rasulullah. Ya. Waktu itu yang dengarkan, sebutlah untuk gampang mengingatnya, ya, yang tegar berdiri hanya 72. Tapi karena berkah, ya, wal kalimat thayyib, kalimat yang thayyib itu diangkat oleh Allah karena keberkahan diangkat, ya, kata Imam Musa Sadar, ada Allah alaina ridwanullahi alaih, mengatakan bahwa waktu itu 72 yang respon seruan Imam Husain yang kemudian menjadi syuhada, gugur komandan, panglima, prajurit, kata Sayyid Hasan Nasrullah, tidak pernah ada apa disebut itu kompi atau peleton atau apa itu nama-nama di tentara kita itu, ya, sekelompok, ya, yang memiliki ketegaran antara satu kata antara panglima, komandan tertinggi dengan prajuritnya lebih daripada yang tentaranya Abu Abdullah al-Husain. Tekadnya luar biasa, azamnya luar biasa. Ya. 72 cuma. Nah, kemudian berkembang berkah. Yanmu wa yanmu, tumbuh dan tumbuh sehingga menjadi 72 menjadi 720 menjadi 7.200. Itu gampang mengingatnya saja, angka enggak pasti seperti itu. Menjadi 7.200, menjadi 72.000, menjadi 720.000, bahkan menjadi 7.200.000. Bahkan sekarang, ya, apalagi setelah dibuka ini, setelah Tauhud Saddam tumbang, ziarah Arba'in Imam Husain jutaan
Ada yang menyebut 20 juta, 25 juta, tapi pasti lebih dari 10 juta. Bahkan ada yang bilang pasti lebih dari 20 juta. Dan sekarang karena kondisi COVID menurun, ya, tetapi yang punya kerinduan untuk berangkat itu mungkin 72 juta insan muhib, penuh cinta. Dari kalangan Muslim Syiah saja sekarang ada mungkin 300 juta, ada yang menyebut 400 juta. Semua rindu. Bahkan saudara-saudara kita ikhwan dari Ahlus Sunnah, bahkan kelompok teman-teman dari non-Muslim, ada yang datang kepada Abu Abdillah al-Husain alaihissalam. Nah, jadi saya ingin kemukakan apa sih yang menurut saya yang paling penting sekarang ini ketika kita Asyura dan kita sekarang ini Arba'in, apa yang paling penting? Nah, di dua hal ingin saya kemukakan, ya. Pertama, kalau merujuk kepada yang dulu-dulu, ya, kelompok yang disebut Bani Israel, kelompok yang disebut Yahudi, Yahudi sebagai agama, itu satu hal, ini Yahudi sebagai komunitas, yaitu Bani Israel, dari mulai zaman Nabi Yakub alaihissalam sampai hari ini, jumlah mereka sudah jutaan. Itu menjadi kelompok, akhirnya nabinya paling banyak, kitab suci banyak diturunkan pada mereka, suhuf dari Allah SWT, ajaran suci banyak diturunkan kepada mereka, tetapi karena tidak bersyukur, akhirnya Allah kabarkan kepada kita bahwa mereka akhirnya menjadi kelompok yang dimurkai sama Allah. Kanu yaqtuluna nabiyyin, qatalu anbiya'ahum, membunuh para nabi. Kanu yakhunun al-ahd wal mitsaq, ya, wal wu'ud. Dulu mereka membunuh para nabi alaihimussalam tanpa salah apa-apa. Tanpa hak mereka bunuh, datang nabi. Kemudian mereka seringkali melanggar janji, tidak ada komitmen, tidak pegang kuat perjanjian. Pihak pertama Allah SWT, pihak kedua mereka. Mereka tidak punya komitmen yang kuat, kecuali sedikit dari mereka. Nah, akhirnya kelompok atau komunitas mereka ini, yaitu Bani Israel, alih-alih mendapatkan ridho, mestinya kan dengan kitab suci yang banyak, nabi yang begitu banyak, sampai ada riwayat menyebutkan, saya baca, tidak kurang dari 60.000 nabi diutus kepada mereka dengan kitab suci yang besar saja itu. Ya, kita tahu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Mereka tidak dapat petunjuk, tidak dapat hidayah. Mereka menjadi komunitas paling rusak. Dan akhirnya sekarang berkembang. Berkembang terus mereka, diaspora mereka itu ke seluruh dunia. Dan akhirnya karena culas, curang, riba, manipulatif, mereka banyak yang jadi orang kaya raya luar biasa. Ya, beberapa keluarga itu kaya, Rothschild, Rockefeller, dan lain-lain. Nah, daya rusaknya tambah tinggi, merambah. Ini dunia ini, ya, dengan 5 benuanya, dijangkau oleh mereka semuanya. Lewat uang mereka, lewat media mereka, lewat kaki tangan mereka. Apa yang mereka lakukan? Kerusakan demi kerusakan. Nah, lalu bagaimana melawan mereka ini? Sebagian muslimin hanya asik sholat dan sholat, bangun malam, nangis, tapi tidak punya agenda jelas untuk melawan arogansi kelompok paling merusak ini. Kita tidak menafikan ada juga di kalangan lain ada yang merusak, di kalangan muslimin sendiri banyak yang merusak, di kalangan teman-teman lain juga ada yang merusak, yang dekaden, yang mufsidun fil ard, ya, yang merusak lingkungan, merusak hutan, merusak daratan. Ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
Nampak jelas sudah, kata Allah, kerusakan di muka bumi, di darat, di laut, daratan, lautan, karena ulah tangan mereka. Ulah siapa? Yang nomor satu, ulah komunitas Bani Israel. Bahkan Allah dalam surat Al-Isra, surat Bani Israel jelas menyebutkan di situ, wa qadayna ila Bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ini jelas, ini firman Allah. Ya toh? Kata Ustaz, sebagian Ustaz kita bilang ini bocoran langit. Informasi sebagai bocoran langit. Yaitu kelompok yang terus-menerus merusak. Bahkan Allah tekankan di situ pakai lam taukid, pakai nun taukid. Pasti dan pasti ini si Bani Israel ini sangat merusak, fasad, mufsid kelas tinggi, ya, perbankan, ekonomi, bank, media, jadi alat rusak yang sangat destruktif, daya rusaknya tinggi sekali. Lalu muslimin yang diharapkan melawan mereka mana? Sebagian asyikannya sholat dan sholat. Sholat duha, tambah sholat sunnah ini, sholat sunnah itu. Bangun malam, tahajud. Masya Allah. Tidak hitam. Allah, luar biasa. Kita kagum sama sholat mereka. Bahkan tambah hafal Al-Quran. Tetapi tidak mengerem laju daripada kerusakan Bani Israel, terutama Zionis Israel. Ya, daya rusak mereka tambah jadi. Wah, ini hanya asyik sholat-sholat. Bagian asyik sholat, puasa, tambah puasa sunnah. Masya Allah, taqabbalallahu a'malahum. Semoga Allah terima amal ibadah mereka. Wah, sebagian asyik, ditambah lagi dengan zakat. Jumlah zakat sekarang meningkat terus. Begitu laporan daripada Badan Amil Zakat Nasional, meningkat zakat. Dan yang haji, Allah, Pak Haji, Ibu Hajah, kumpulin fulus dikit-dikit. Buat apa, Bu? Buat apa, Pak? Mau haji. Kapan? Bukan tahun ini. Nunggu 5 tahun, nunggu 10 tahun, nunggu 20 tahun. Ridho, sabar. Luar biasa. Untuk apa? Lempar simbol setan. Nanti di acara haji itu ada Ramyul Jamarat. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Dilempar. Simbol-simbol setan. Tetapi dalam kehidupan nyata, real, setelah pulang haji, tidak ada agenda melempar setan Zionis Israel. Nah, jadi siapa yang melawan agenda jahat ini? Nah, dalam ziarah Arba'in disebutkan di situ, ya, diajarkan oleh Imam Maksum kita, imam-imam kita mengajarkan, mendapatkan pelajaran tinggi dari Rasulullah, mendapatkan pelajaran tinggi imam-imam suci yang 11 ini, ya, belajar dari kakek mereka Rasulullah, belajar dari ibunda mereka Sayyidah Fatimah, belajar dari ayahanda mereka Sayyidina Ali, Imam Ali, maka Imam Hasan, Imam Husain, wa tis'a min abna'i Imam Husain, itu diajarkan bagaimana melestarikan, membentuk ini kelompok yang akan melawan para perusak dunia. Perusak dunia. Karena begini ya, saya ingin dekatkan aja, biar supaya gambaran kita agak tambah jelas. Misalnya, ada orang terhormat. Pengikutnya ikuti ini orang terhormat. Lalu ada ketemu orang tertentu. Orang tertentu itu tidak paham orang yang terhormat ini. Lalu orang tertentu itu ngomongnya tidak sopan, misalnya ya, atau duduknya tidak sopan, dirinya tidak sopan, tutur katanya tidak sopan. Sehingga pengikut orang-orang terhormat ini mengatakan, Anda tahu gak ini orang sangat mulia. Jangan begitu dong duduknya. Jangan begitu dong tutur katanya. Ayo yang baik, ayo yang sopan. Diingatkan itu orang yang kurang sopan oleh para pengikut orang-orang mulia ini. Nah, ini bukan hanya orang sopan sekarang. Pemilik dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunianya ini
Amerika, 5 benua ini, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dipenuhi. Ya, makan dari makanan Allah, minum dari minuman Allah, sandang pangan dari Allah, yaitu seluruh karunia dari Allah, tetapi tidak mau, tidak ada sopannya sama Allah. La sholat, wala puasa, wala iman, makin merusak, yang susah makin susah, yang menderita makin menderita. Ada orang punya rumah 100, nggak puas mau 200. Kemarin saya dengar, itu gila tuh orang tuh, udah punya rumah 100, ada rumahnya nggak ditinggalin. Sekarang saya dengar kabar lagi, rumahnya udah 200. Kolektor rumah, rumahnya gede-gede, bagus-bagus. Gila nih negeri kita. Ketua NU, saya dengerin tadi, ngamuk. Kalau memang benar 4 orang kaya Indonesia, kekayaannya seperti 100 juta rakyat Indonesia. Ini apa ini? Marah-marah dia. Jadi makin timpang. Nah, jadi kerusakan ini, siapa yang mau membendung arogansi ini? Ketika ahli ibadah, agendanya hanya sholat, hanya puasa, hanya zakat, dan tidak ada agenda jelas. Nah, karena itu, ziarah arba'in, disitulah madrasah arba'in, institusi arba'in, ya, Asyura, kullu yaumin. Jadi, sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi saudaraku yang mulia, nah disinilah pentingnya Imam Husain misalnya dalam ziarah arba'in disebutkan di situ, wa qalbi liqalbikum silmun. Wa qalbi liqalbikum silmun. Wa amri li amrikum muttabi'. Wa nusrati lakum mu'adda. Nah ini biiznillah, insyaallah, diridhoi Allah untuk menjadi kelompok muslim, kelompok mukminin yang siap untuk membendung ini arogansi yang jahat. Karena tadi di depan orang mulia aja kita disuruh sopan, disuruh baik duduknya, tutur katanya. Ini Allah buminya. Ya, mereka tidak sopan. Seluruh karunia dari Allah. Mereka bukan hanya tidak ruku dan sujud, mereka bukan tidak hanya tidak puasa Ramadan, mereka bukan tidak hanya mengkaji kitab suci Al-Quran, mereka bukan hanya tidak menghargai orang-orang suci, tapi di saat yang sama mereka menjadi penyebab penderitaan miliaran manusia di muka bumi. Yang kekurangan sandang, yang jangankan 200 rumah, satu rumah aja 100 meter susah, nggak punya. Ya, sampai sekarang masih ngontrak dan habis kontrakan bingung. Dunia timpang, nggak adil. Nah, karena itu harus ada kepastian dong. Dari mana kepastian? Kalau hanya dari informasi tentang ahli ibadah yang tuna, yang rabun, daripada arogansi Bani Israel yang merusak itu tadi, yang pasti selalu merusak, yang pasti selalu sombong, lalu siapa yang mau mengerem ini kejahatan mereka? Orang akhirnya makin lama jadi putus asa. Wah, saya sih udah nggak bisa melawan deh. Ya saya sih masih bisa makan aja sih udah bagus deh. Wah saya sih masih bisa nafas aja, ini udah oksigen gratis aja, masih bagus lah. Akhirnya orang putus asa seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, artinya apa? Kemuliaan dia sebagai insan, yang Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad karramna Bani Adam, akhirnya diinjak-injak. Padahal Allah Tuhan mereka memuliakan. Allah pencipta mereka memuliakan. Tapi karena mereka tidak diberdayakan, dilumpuhkan, dilemahkan, dimarginalkan, akhirnya begitu banyak manusia menjadi tersudut ke pojok sejarah
dan putus asa. Sudahlah, saya yang penting jalan pagi, dapat rezeki 50.000 aja udah bagus lah, biar anak saya bisa makan, istri saya bisa makan. Padahal kehormatan dia diinjak-injak. Nah, enggak bisa ini berlangsung terus. Nah, jaminannya dari mana? Nah, jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an surat An-Nur bahwa wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Ya tadi itu yang tadi adalah informasi tentang Bani Israel yang akan terus merusak, Bani Israel yang akan terus sombong, terutama Zionis, ya, dengan pengusaha besar, ya, seperti itu, kekayaan yang luar biasa. Nah, Allah katakan akan datang, tidak selamanya seperti itu. Akan menang orang-orang baik, akan menang orang soleh, wong soleh, akan menang kaum mukminin. Dari mana informasi ini? Dari Al-Quran. Surat An-Nur Allah mengatakan, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan berikan kepada orang mukminin, di antara orang mukminin, sebagian dari kaum mukminin, dia ada kata sebagian, ya enggak semua. Karena banyak mukminin yang tidak serius. Seriusnya hanya ibadah mahdoh. Ini mukminin yang serius, yang siap tadi itu. Nabi Isa mengatakan, man ansari ilallah. Imam Husain mengatakan, hal min nasirin yansuruni. Yang mengatakan, qadimun. Kami datang. Kami datang. Ya Nabi Allah Isa. Kami datang. Ya Imam Husain. Nah, karena itu di hari Arba'in ini, kita tekankan lagi bahwa, wahai Imam Husain, qalbi liqalbikum silmun. Jadi harus ada nyambung rasa. Sambung rasa. Ya. Hati ini nyambung. Jangan sampai Imam Husain, keinginan Imam Husain, agenda Imam Husain tidak dipahami. Ini hati yang lalai namanya. Sholat saja, tetapi agenda suci oleh pimpinan pemuda surga tidak paham. Ya, itu artinya sholat yang kurang berbobot, puasa yang kurang berbobot, haji yang kurang berbobot. Kenapa? Karena agenda suci, orang yang paling memahami sholat, puasa, dan haji saja, banyak yang tidak paham. Karena itu, bobot ini harus diberikan lewat apa? Lewat ziarah Imam Husain. Yaitu apa? Hati kita harus nyambung. Dan seluruh urusan kita, juga agenda kita, harus ikut kepada agenda Imam Husain. Nah, karena itu kita penting sekarang ini, lihat siapa ini orang yang paling hatinya nyambung dengan Imam Husain. Siapa orang yang paling agendanya, urusannya, langkah-langkahnya hari ini betul-betul berupaya keras untuk mengikuti jejak Imam Husain agar kita bisa bergabung dengan kafilah itu. Wa nusrati lakum mu'addah, dan saya punya pembelaan, potensi saya, uang saya, fulus saya, tenaga saya, serius saya dalam belajar, keluarga saya, murid-murid saya, dan seluruh potensi yang ada ini mu'addah, betul-betul disiapkan untuk agenda Imam Husain. Inilah yang akan bisa membendung arogansi Zionis Israel. Dan Zionis tahu ini. Kalau mereka lihat hanya kepada orang yang jago sholat tapi nggak paham agenda jelas melawan mereka, ini biarkan saja sholatlah yang banyak. Zionis tahu siapa orang yang hanya puasa dan bangun tahajud tapi tidak paham agenda melawan mereka. Zionis tahu siapa di antara mereka yang hanya mundar-mandir haji. Bahkan haji dalam ibadah, tetapi yang disakiti Allahnya. Allah disakiti oleh ibadah hajinya. Dengan cara apa? Mundar-mandir terus haji dengan biaya ratusan juta, sementara keluarganya banyak susah, tidak disapa. Tetangganya banyak lapar, tidak disapa. Ini arti ibadah, tetapi di saat yang sama, Allah tidak senang dengan ibadah model seperti itu. Nabi Muhammad tidak bangga dengan umatnya yang mundar-mandir haji, tetapi lupa dengan orang lapar, orang susah, apalagi arogansi Zionis Israel. Nah, karena itu di hari Arba'in ini sudah hampir, sudah 40 menit saya bicara, saya insya Allah kira-kira 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Saya ingin simpulkan bahwa apa sih yang paling penting? Nah, itu ya tadi. Bahwa siapkanlah
hati kita, geser apapun, tempatkan hanya Allah. Lewat apa? Lewat kita memahami dengan baik jiwanya Imam Husain yang begitu punya tekad luar biasa, jalan sampai ratusan kilometer, lebih dari 1000 kilometer, bawa anak, bawa istri, bawa ponakan, bawa pengikut beberapa, ya, punya tekad untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kata ulama kita, apa sampai yang menyebabkan setelah Imam Husain diam 10 tahun, dari setelah syahid kakaknya, abangnya, Imam Hasan, Sayyidina Hasan alaihissalam, Imam sabar tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun kelima, tahun ke-10, masih sabar, masih mengharapkan agar supaya hak dijalankan, batil dicegah. Tetapi ternyata akhirnya beliau simpulkan, annal haq la yu'mal bihi wal batil la yutanaha anhu. Hak tidak diamalkan dan kebatilan jalan mulus-mulus saja. Akhirnya mau tidak mau, ahammus syakhsiyah, khamis ahlil kisah, ahli kisah yang kelima, yang terakhir, dan manusia paling mulia saat itu, ya, yaitu Abu Abdillah al-Husain, harus tampil. Karena apa? Kondisi sangat mengancam. Dahulu Zabur, Injil, Taurat terancam kesuciannya oleh Bani Israel. Sekarang Al-Quran terancam kesuciannya oleh Yazid bin Muawiyah. Dahulu Allah disembah hanya kulit muka saja. Substansi sesungguhnya tidak sampai. Kini umat Nabi Muhammad juga mengalami hal yang sama. Para pejabat Yazid terutama waktu itu hanya sekedar sholat untuk dilihat orang. Tapi Baitul Mal dirampas untuk kepentingan Yazid dan para pejabatnya. Istana menjadi tempat direncanakannya berbagai agenda busuk. Ya, Al-Quran ditafsirkan, kata orang Betawi, seenak waduk lu, seenaknya saja. Ya, dan ulama soleh di penjara. Penjara bukan tempat kaum kriminal, tapi tempat orang-orang soleh. Nah, karena itu ahammus syakhsiyah, pribadi paling agung, harus tampil. Kapan? Ketika orang soleh hanya zikir-zikir saja, tahu kebobrokan Yazid, tahu arogansi Yazid, tahu Yazid sedang menggeser rencana agung Rasulullah, ya, cita-cita agung Rasulullah eliminir, ya, disingkirkan dari masyarakat Islam yang sudah makin luas waktu itu, dan lain sebagainya. Agenda jelek ini, ketika orang soleh hanya zikir-zikirannya di pojok masjid, dan kemudian ketika banyak masyarakat Islam hanya diam, tidak berani melawan, takut, dan ketika ada anggota masyarakat Islam justru bergabung bersama agenda Yazid, maka yang terancam tidak tanggung-tanggung kitab suci Al-Quran. Yang terancam agenda suci Rasulullah. Yang terancam Al-Islam, Al-Muhammadi, Al-Asil, Islam yang murni. Maka Imam Husain harus berkorban. Agar apa? Agar muslimin nengok, oh begini ya, kondisi berat ya, kondisi sudah sedemikian jahatnya ya, kondisi sudah sedemikian bobroknya ya. Banyak orang tidak paham ini kejadian ini, sehingga perlu darah suci pimpinan pemuda surga agar masyarakat Islam menjadi nengok, oh memang sudah rusak. Nah, ya, karena itu di sini kita kutip ucapan Imam Mahdi alaihi salam, ya, ajalullah farajau syarif, yang begitu nanti muncul kalau Allah izinkan, ya, di samping Ka'bah. Itu Imam Mahdi pertama mengatakan bahwa beliau adalah hujjahnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingatkan tentang agenda Allah, beliau ingatkan bahwa beliau adalah hujjahnya Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ingin ingatkan seluruh manusia, seluruh channel televisi di dunia ini akan meliput nanti, seluruh radio, seluruh mass media cetak, elektronik dan lain-lain akan meliput Imam Mahdi alaihissalam.
akan meliput Imam Mahdi akan mengatakan saya adalah Hujjatullah dan saya adalah Ibnul Husain. Saya adalah putra Husain. Kenapa? Karena untuk mengingatkan, karena seluruh dunia saat itu, bahkan saat ini, orang sudah mengenal Imam Husain. Seluruh, bahkan sekarang ada apa namanya itu, rombongan di Eropa, jalan dari satu kota ke kota, dari mulai London, Paris, Belgia, sampai Roma, Italia, sampai apa namanya Jerman dan lain-lain. Ada karavan, ada semacam kafilah begitu. Semuanya bicara tentang Al-Husain, Al-Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Al-Husain yajma'una. Imam Husain mengumpulkan kita. Imam Husain Imam Husain mengumpulkan kita untuk memperhatikan agenda kemanusiaan. Imam Husain yang mengumpulkan kita untuk memperjuangkan tegaknya nilai-nilai keadilan. Ketika PBB sekarang mungkin dikuasai kelompok tertentu, ketika PBB makin mandul, bukan makin berdaya, ketika Israel makin arogan, maka nanti orang akan makin kenal Imam Husain. Di seluruh benua, di seluruh negara, yang lebih dari 200 negara ini, dan 5 benua ini, seluruh bangsa ini nantinya akan kenal Imam Husain. Nah, terakhir saya ingatkan bahwa seandainya saja, kata Imam Mahdi, ini penting sekali, seandainya saja, lau anna asya'ana waffaqahumullah li ta'atihi, seandainya saja syiahku, ya tentu khususnya syiahnya, para pencinta Ahlul Bait, dan umumnya siapa saja manusia-manusia mulia ya, manusia-manusia mulia di muka bumi ini, waffaqahumullah li ta'atihi, semoga Allah berikan taufik untuk taat kepadanya, ala ijtima' minal qulub, betul-betul satu hati. Ini kan paling penting, satu hati. Jangan bilang Syiah kan, nahnu Syiat Ali, tapi pecah belah. Nahnu Syiat Ali, tetapi gontok-gontokan. Nahnu Syiat Ali, tapi langkahnya potensial memecah masyarakat Syiah. Nahnu Syiat Ali, tetapi kasar dengan sesama Syiah Ali dan sesama kaum muslimin. Nahnu Syiat Ali, tetapi tidak apa namanya, bukan menyatukan, malah bikin retak-retak. Ini tidak begitu. Imam Mahdi mengatakan, law anna asya'ana waffaqahumullah, seandainya syiahku, semoga Allah berikan taufik kepada mereka untuk taat, betul-betul ala ijtima' minal qulub, hatinya bersatu, yaitu mungkin 5%, 10% meningkat ya, dan lain-lain sampai 50%, apalagi bisa lebih dari itu. Fil wafa bil ahad, betul-betul ya setia dengan janjinya. Ini paling penting kan, setia sama janji. Ya, setia dengan janji dengan Allah, janji dengan Rasulullah. Komit betul-betul. Apa kata Imam Mahdi? Lama ta'akhkhara anhumul yumnu biliqaina. Mereka tidak akan terlambat. Kenapa ini keterlambatan terjadi? Sampai 1200 tahun, 1100 tahun lebih sejak ghaibah Imam Mahdi tahun 260, al-ghaibah as-sughra, kemudian al-ghaibah al-kubra. Kenapa ini sampai udah 1100 tahun masih ghaib? Allah belum munculkan. Ya, karena hati kita belum bersatu untuk setia kepada janji, untuk memiliki loyal kepada janji. Kalau janji betul-betul kita setia dengan janji itu, lama ta'akhkhara anhumul yumnu biliqa'ina. Kalian tidak akan terlambat untuk berjumpa dengan saya, kata Imam Mahdi. Wala ta'ajjalat lahumus sa'adah, dan akan segera menyaksikan kehadiran saya ya bimusyahadatina, untuk menyaksikan kehadiran saya. Oleh karena itu, ya Aba Abdillah, ya, hati kami akan berusaha untuk sambung rasa hati kami ini, dan urusan kami, program kami, agenda kami akan sesuaikan prioritasnya dengan agenda besar islah engkau ya Aba Abdillah, dan pertolongan kami wa nusratuna,
dan pembelaan kami lakum muaddah, betul-betul akan kami siapkan. Sejak kemarin-kemarin mungkin masih kurang, sekarang ini 1442, 1442 kami siapkan ya Aba Abdillah, ya, hati kami, agenda kami, dan pembelaan kami, terutama kami ingin betul-betul sambung pembelaan kami. Kami ingin sediakan waktu kami, bukan sekedar sisa waktu, bukan sekedar sisa tenaga, bukan sekedarnya, tapi betul-betul tenaga kami yang paling gagah, waktu kami yang paling berharga, dan seluruh ilmu, seluruh potensi, semuanya kami akan betul-betul siapkan. Muaddah lakum. Nah, kalau ini betul-betul ada, dan sekarang alhamdulillah sudah makin luas, ya, baik di berbagai tempat, terutama di Yaman, ya, Yaman Masya Allah, makin meluas ini, betul-betul nusratuhum lil Imam Al-Husain, muaddah, pembelaan mereka kepada agenda suci Imam Husain, betul-betul disiapkan sedemikian rupa. Juga di Libanon, ya, Ansarullah, Hizbullah, Hasyad Sya'bi, Muqawamah Islamiyah, dan insan-insan mulia, betul-betul banyak sekarang yang sudah menyiapkan. Bukan hanya 72, dan bahkan sudah mungkin 72 juta orang sudah siap. Nah, karena itu ini adalah mengerikan sekali bagi kelompok jahat, kelompok arogan. Ya, Israel sangat takut ini, Zionis sangat takut ini. Di menit terakhir saya ingin katakan, hanya ada dua front. Front pertama, front Ashura, front Arba'in, dengan koalisinya. Koalisinya siapa? Koalisinya adalah akal sehat. Siapa saja, common sense. Dan satu lagi adalah front Bani Israel, front Zionis, front arogan, dengan segala uangnya yang begitu banyak, yang tapi takut mati pakai preman. Siapa koalisinya? Koalisinya sebagian raja-raja Arab yang pengecut, uangnya begitu banyak, tapi takut mati, bergabung, berkoalisi dengan kelompok arogan dari Bani Israel. Mereka akan berhadapan dengan front daripada front Arba'in, front Ashura, pimpinan pemuda sorga, cucunda Rasulullah, ya, putra Islam terbaik ini. Ya, ini tidak bisa dihindari, ya, karena arogan ini makin kenceng, dan ini juga orang soleh ini makin kenceng, karena itu akan terjadi satu malhamah kubra, dan disitulah nanti akan dipimpin oleh Imam Mahdi, dan dunia ini akan kembali menjadi adil, ya, yamla'ul arda qistan wa adla, dunia akan dipenuhi dengan keadilan, dengan kejujuran, keindahan, damai, harmoni. Setelah dunia ini diisi dengan keserakahan, hanya beberapa konglomerat hitam, ya, setelah dunia ini diisi dengan arogansi, dengan kezaliman. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam pembela Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam dan menjadi ansornya Imam Mahdi insyaallah. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifnaik, alaika minni salamullahi abada ma baqiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allah akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala aulad al-Husain wa ala ashab al-Husain alladziina badalu muhajahum duna al-Husain alaihi salam. Ini yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Nah, ya, terima kasih kita sampaikan juga kepada Ustadz Hasan Dalil yang telah memaparkan suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita dalam memaknai Arba'in ini. Mungkin untuk lebih jelasnya kita persilahkan kepada para peserta. Mungkin ada yang ingin bertanya dan berdiskusi, bisa dituliskan di kolom chat ataupun bisa raise hand untuk berinteraksi secara langsung. Kami persilahkan. Oke, bagi yang ingin bertanya, mungkin juga yang mengikutinya via Facebook bisa juga bertanya di kolom komentar.
Mungkin kalau tadi pembicaraan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Asandal itu kita ambil garis besarnya, bahwasannya sebenarnya bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita siap untuk membantu Al-Imam Al-Husain, tentu itu perlu pada sebuah metode juga tidak serampangan. Dan juga yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa kita harus mengetahui di mana kita berada dan siapa lawan kita. Tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa sebenarnya hanya ada 2 front, yaitu front Karbala, front Asyura, dan koalisinya yaitu Akal Sehat, dan di sampingnya adalah front arogansi Zionis Israel. Dan oleh karena itu kita membutuhkan sebuah pemahaman yang benar terkait hal ini, dan pemahaman yang benar ini tentu kita dapatkan dari pengamatan kita, dari pemahaman kita dalam melihat tragedi Asyura. Mungkin itu poin penting yang sangat penting yang terkadang kita lalai. Tentu Ustaz sudah sering disinggung tadi, Ustaz menyinggung bahwa banyak sekali umat muslim yang hanya beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, akan tetapi kemudian lupa untuk berhadap-hadapan dengan musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama Islam yang secara terang-terangan melakukan kerusakan, kefasidan di muka bumi ini. Dan secara garis besar demikian yang tadi Ustadz sampaikan. Ya, kami masih menunggu pertanyaan dari ikhwan akhwat sekalian yang mengikuti kajian ini, karena ini adalah kajian short course, bukan ceramah, jadi tentu adalah baik-baiknya jika kita melakukan diskusi. Kalau nggak ada mungkin saya yang ingin bertanya, Ustadz. Sebenarnya apa sih yang dicari oleh Zionisme dan koalisinya? Kenapa mereka sedemikian getol untuk istilahnya kayak menyerang umat Islam? Apa yang mereka ingin dapatkan ketika Islam ini, istilahnya umat Islam ini tidak berdaya? Apa yang menjadi motif mereka untuk sedemikian hebat menyerang umat Islam, Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau merujuk kepada kitab suci Al-Quran, ya, tadi saya sudah bacakan bahwa mereka akan terus merusak. Ini kelompok yang dapat nabinya paling banyak, kitab suci yang besar-besar juga turun pada mereka. Tapi akhirnya bukan menjadi tanggakan Allah, bukan hanya mereka bukan jadi kelompok yang paling pandai jalan di muka bumi, mestinya begitu, Pak. Kalau kata bahasanya guru kita almarhum Ustadz Husain Al-Habsyi, mereka akhirnya itu kelompok itu bisa jalan di muka bulan, bukan di muka bumi. Nah, tetapi tidak pandai jalan di muka bumi. Sudah pandai atau sudah berhasil menjejakkan kakinya di muka bulan, tapi di muka bumi justru gagal. Ya, mereka jalan, mereka makin merusak dan makin sombong. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain, ya, bahwa wali kalian adalah Allah. Innama waliyukumullah. Allah lewat orang-orang Allah lewat rijalullah, dari nabi, rasul, imam, wali-wali Allah, orang-orang saleh alaihi wassalam, yukhrijunahum minadz-dzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia di kampung, di kota, di desa, di lereng bukit, di pantai, di pulau, di berbagai tempat, dari kegelapan menuju terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Dan
orang yang menolak Tuhan, gitu, kafaru, hatinya dikasih dinding, tidak masuk cahaya Allah. Auliyahumut taghut, wali-wali mereka, kekasih-kasih mereka, kesayangan mereka justru taghut. Nah, siapa ini taghut? Siapa saja yang menarik orang dari jalan Tuhan. Jadi kalau wali-wali Allah tadi mengajak orang, menarik orang, membimbing orang, menuntun orang ke jalan Allah, nah kelompok ini sebaliknya, bukan menarik orang ke jalan terang, ke jalan cahaya, ya, mengeluarkan minadz dzulumat ilan nur. Tapi ini si arogan Yahud, Bani Israel dalam hal ini terutama Zionis adalah mereka lewat media mereka, lewat uang mereka yang begitu banyak, justru membuat ABG-ABG di seluruh dunia makin didorong ke wilayah gelap. Ya, ABG-ABG jadi korban. Bukan katanya, saya tahu dulu saya sekolah di negeri Arab. Dulu di sana disebarkan film-film porno sedemikian rupa. Sehingga kata orang-orang di sana, mencari film porno lebih mudah daripada film benar. Bayangin, di mana itu? Di Jazirah Arab, termasuk Mekah Madinah. Jadi mereka dorong betul-betul agar orang keluar dari wilayah bimbingan para nabi yang penuh cahaya, dari area terang benderang, penuh nur, penuh cahaya, kepada gelap. Lewat apa? Lewat video porno, lewat lagu ngak-ngik-ngok, istilahnya itu ya. Lewat budaya yang merusak, lewat pakaian. Kalau Allah suruh tutup aurat, ini kelompok mereka suruh bukalah aurat kalian, perlihatkanlah kecantikan dan keindahan tubuh kalian. Kalau Allah mengatakan bertuturlah yang baik, mereka datang dengan sebaliknya, dengan lagu-lagu yang mendorong pemuda-pemuda untuk bertutur kata jingkrak-jingkrak nggak karuan, joget nggak karuan dengan pakaian tidak sopan. Singkat kata bahwa orang dikeluarkan dari wilayah terang, penuh cahaya, penuh hidayah, taufik dan hidayah. Ya. Kalau sinar matahari satu, bermanfaat kerjasama dengan mata, sinar matahari, maka muncul apa yang disebut dengan penglihatan. Bukan mata melek, tapi cahayalah yang menyebabkan mata ini akhirnya berfungsi melihat. Nah, saat ini mata batin. Mata batin disingkirkan dari hidayah. Mata batin disingkirkan dari kitab suci orang suci. Dan mereka tampil dengan menarik kan. Sampai diingatkan oleh Al-Quran, jangan sampai kalian dibikin kagum oleh fisik mereka. Karena memang menarik fisik mereka. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, uang banyak, ruang pertemuannya, gedung pertemuannya, aula pertemuannya, keren-keren, bagus-bagus. Sehingga ABG yang nggak punya basic Islam yang kuat bilang, keren, bagus. Nah, dia lihat Ustadz kumuh, Ustadz gaji kecil, gizi kurang. Udah gitu, kekurangan-kekurangan yang lain ini itu. Maka akhirnya Al-Quran mengatakan, wala tu'jibuka ajsamuhum. Jangan sampai kalian dibuat tertarik, kagum-kagum, bilang keren-keren kepada fisik mereka. Nah, ini jadi intinya, bahwa mereka itu agenda utamanya itu tadi, mengeluarkan manusia. Nabi kerja keras siang malam, tuntun orang menuju terang ridho Allah. Nah, mereka sebaliknya, ya, agenda mereka dibungkus sedemikian rupa
menarik sekali dan sekarang udah jatuh korban. Jutaan ABG Islam, putra-putri Islam terpengaruh. Bahkan di Mekah Madinah. Bahkan sekarang Mekah Madinah tuh dikuasai oleh mereka. Ya. Nah, karena terbukti sekarang sebagian raja-raja Arab begitu loyal kepada Zionis Israel. Ya. Terakhir kemarin kita lihat Emirat membantu Israel siap tatbih, siap normalisasi hubungan dengan Zionis Israel. Saudi Arabia juga seperti itu, muji-muji Amerika, muji-muji Israel, pakai ayat, pakai hadis. Walhasil sekarang dahsyat gerakan ini. Nah, jadi ABG sudah banyak sekali putra-putri Islam tertipu. Dan bahkan terakhir nih, kita lihat kemarin Arba'in. Ya, anak-anak ABG Irak, keren-keren. Bawa pisau, ada yang bawa pistol, bawa minuman, mabuk. Di mana? Di tempat suci, tempat mulia, baik di Najaf, di Karbala, mereka merusak suasana ibadah, suasana Arba'in. Mana bisa orang kalau masih ada jiwa tega, ada jiwa iba, ada iman, bisa melakukan ini? Tidak bisa. Jadi udah muncul upaya merusak ini panjang, bertahun-tahun dirusak. Dari mulai cara melirik calon istri, sampai kepada upacara pernikahannya, sampai kepada punya anak, sampai kepada mendidik. Nah, mereka rusak lewat pola mereka. Ya. Pacaran nggak karuan, pakaian nggak karuan, nanti juga dengan makanan, minuman yang tidak jelas halal haramnya, halalnya, dan lain-lainnya. Akhirnya terbentuklah pribadi-pribadi yang jauh dari bimbingan Tuhan, jauh dari bimbingan orang-orang suci dari keluarga Nabi. Akhirnya muncul. Nah, karena itu kerusakan yang sudah sangat hebat ini, tidak ada yang bisa lakukan, tidak ada yang bisa bendung kecuali insya Allah, bismillah, yaitu alumni-alumni madrasah institusi Arba'in, insya Allah. Begitu aja. Nah, syukran Ustaz. Ya. Ini kelihatannya nggak ada pertanyaan Ustaz. Iya, cukup. Jadi mungkin kita cukupkan atau bagaimana? Ini host kita cukupkan aja sampai ini. Insya Allah nanti kajian lanjutannya itu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kita akan melanjutkan dengan bersama. Saya tambahkan sedikit, Bro. 6, Ustaz. Silakan, Ustaz. Waktunya sampai setengah 11 harusnya. Saya setengah 12, Ustaz. Setengah 12, ya. Saya tambahkan sedikit aja. Di sini ya. Antum tutup ya. Ya. Begini, saya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksud saya adalah dalam kesempatan yang mulia ini kita sebagai pencinta Ahlul Bait di Indonesia, di Nusantara, negeri kita ini, di hadapan kita banyak tantangan. Di hadapan kita ada tembok besar. Jadi kita harus punya agenda yang jelas, ya. Mudah-mudahan bisa dimulai konkret, atau barangkali kemarin-kemarin saya yakin sudah ada yang mulai. Ya, kalau jumlah Syiah di Indonesia ini, jumlah pencinta Ahlul Bait, kalau yang mengamalkan fikih Ja'fari, ada yang bilang mungkin ada 2 juta orang, ada yang bilang mungkin lebih dari itu, ada yang bilang mungkin kurang dari itu. Pokoknya siapa saja yang mengamalkan fikih Ja'fari khususnya, ya, yang menyebut dirinya sebagai Syiah Ali, yang mengamalkan, yang menyebut diri kita ini sebagai Syiah Ahlul Bait khususnya, dan umumnya juga jangan lupa bahwa ikhwan kita, saudara kita Ahlus Sunnah juga, mereka juga tidak mau ketinggalan. Mereka juga adalah, kalau ditanya apakah antum wahai kaum muslimin Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait, semua pasti akan menjawab, nahnu minal muhibbin li Ahlul Bait, nahnu nuhibbu
ahla baiti Rasulullah. Kami semua mencintai keluarga Rasulullah. Nah, saya rasa harus ada agenda yang jelas ya ke depan ini. Karena negeri kita yang kaya raya ini juga menjadi target. Sudah kekayaan kita dirampok, dirampas, digali, dieksplorasi, diboyong ke negeri mereka. Udah banyak itu. Para ahli sudah mengemukakan ya kekayaan kita di Papua, kekayaan kita di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Kekayaan dahsyat ini menjadi incaran kelompok tomak, kelompok serakah, ya, kelompok serakah yang nggak kenyang-kenyang ini. Nah, kita sebagai bangsa jadi miskin. Ditambah lagi pejabat kita banyak yang serakah juga. Pejabat kita yang sudah belajar pinter-pinter, jadi pakar ini, pakar itu, jadi pejabat tinggi, tapi akhlaknya rendah. Ikut korupsi, ikut manipulasi, sehingga kita udah 75 tahun merdeka, tetapi jiwa tidak merdeka. Jiwa dijajah oleh keserakahan. Pejabat-pejabat banyak sekali. Jiwa dijajah oleh perhatian pendek, hanya diri dan keluarga, sementara tidak punya perhatian panjang, luas kepada rakyat. Nah, ini problem di negeri kita. Nah, karena itu para pencinta Ahlul Bait dari madhab Ja'fari, dari madhab Arba'in dan Asyura khususnya, dan kaum muslimin Ahlus Sunnah pada umumnya harus punya agenda jelas. Karena pertarungan ini juga sampai ke negeri kita. Karena negeri kita kaya raya, luar biasa. Ya, emas, perak, intan, berlian, permata, timah, batu bara, hutan kaya, daratan kaya, samudra kaya. Luar biasa negeri kita. Dan luasnya luar biasa. Sama dari Tehran ke London. Kita dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, karena itu harus ada pembelaan jelas. Yang pertama, langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kedatangan cucunda Rasulullah Imam Mahdi yang akan menegakkan cita-cita Imam Hussein. Tentu cita-cita tertinggi adalah cita-cita Rasulullah. Maka harus ada langkah-langkah konkret. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri menjadi pembantu Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan di seluruh dunia termasuk negeri kita, dan sekaligus menjaga, karena kita bangsa Indonesia, kita bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, maka kita juga akan menjaga NKRI kita, Pancasila kita. Apa langkah-langkahnya? Satu, saya menghimbau diri saya dan antum semuanya, mulailah kita kalau pagi-pagi bangun itu, ya, nanti dapat 1.000 orang, 2.000 orang, 5.000 orang, 10.000 orang, atau mulai dengan 72 orang juga nggak apa-apa. Tapi saya yakin sudah banyak kemarin-kemarin. Sekarang kita agendakan dengan jelas. Apa? Pagi-pagi itu baca di Shahifah Sajjadiyah Imam Zainal Abidin yang menyaksikan langsung peristiwa Karbala. Beliau umurnya waktu itu sudah lebih kurang 25 tahun ya. Dia bilang 24. 25 lah kira-kira ya. Imam Zainal Abidin menyaksikan dengan mata kepala sendiri ya peristiwa dibantainya abahnya, ayahanda beliau Imam Hussein. Nah, Imam Sajjad ini atau Imam Zainal Abidin, atau lengkapnya Imam Ali bin Hussein As-Sajjad Zainal Abidin alaihissalam, ada buku itu namanya Shahifah Sajjadiyah. Nah, mereka yang mau bergabung di front Arba'in, front Asyura, front akal sehat, melawan arogansi kejahatan dunia, kejahatan termasuk di negeri kita ini, para koruptor dan lain-lain, baca ini. Doa pertama, yaitu tahmid, memuji Allah. Jadi sebelum kita muji orang ini, orang itu, ya puji Allah dulu. Dibaca agak panjang, mungkin kira-kira 5 menit. Kalau agak lambat ya 10 menit. Baca itu, luangkan waktu. Pertama baca Al-Quran, ya 50 ayat boleh, apalagi bisa sampai 1 juz, luar biasa. Paling tidak 50 ayat dengan tartil bagus, baca. Habis subuh,
Mau menjelang subuh boleh nggak? Ya silakan. Habis subuh boleh nggak? Boleh. Setelah tasbihuz zahra, baca Al-Quran, kemudian kita baca tahmid, cara memuji Allah yang diajarkan oleh Imam Sajjad alaihissalam yang ada di dalam kitab Shahih Sajjadiyah. Itu yang pertama. Lalu lanjutkan dengan doa kedua, yaitu bagaimana Imam Sajjad mengajarkan cara sholawat kepada Rasulullah. Bukan hanya sekedar Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, tapi terurai. Bagaimana diuraikan di situ agar supaya kita dapat inspirasi dari situ. Karena kita kan mau masuk kelas yang elit. Kita mau masuk, itu tentara aja yang hebat-hebat itu dinamakan Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Ya. Kalau negara terancam, yang diturunkan adalah bukan tentara biasa saja, tetapi terutama adalah Kopassus. Nah, jadi orang yang mau bergabung bersama front penegakan membela Imam Mahdi harus lakukan ini. Lihat bagaimana Imam Sajjad, putra Imam Sayyidina Husain, memuji Allah dan salawat pada Rasulullah. Ya, salawat pada Rasulullah. Di situ diuraikan bahwa Rasulullah yang sampai hijrah meninggalkan kampung halaman, pergi ke tempat yang jauh, bahkan sampai berkorban sedemikian rupa, bahkan sampai perang siap, termasuk dengan keluarga sendiri, kalau memang arogan. Ya, itu Rasulullah. Jadi cara Imam Sajjad salam pada kakeknya Rasulullah diajarkan. Nah ini menurut para sebagian ulama kita, pasukan elit Imam Mahdi, dan kalau kita ingin bergabung ke situ harus baik ini. Kan di situ disebutkan juga Rasulullah ya Agsal Adnain, yang dekat dijauhkan oleh Rasulullah, yang jauh didekatkan oleh Rasulullah. Kenapa yang dekat dijauhkan, keluarga dijauhkan? Karena mereka melawan Allah, tidak respon pada Allah. Sementara Bilal yang jauh, orang Afrika, Salman yang jauh, orang Persia, didekatkan kepada Rasulullah. Kenapa? Listijabatihim lillah tabaraka wa ta'ala. Karena mendekat kepada Allah, merespon Allah. Nah, seperti itu. Imam Sajjad mengajarkan. Baca ini. Rutin. Luangkan waktu setengah jam sampai 1 jam habis subuh. Baca itu. Untuk membentuk kelompok yang betul-betul solid. Ya. Nah, khususnya yang bermadzhab Ja'fari dan umumnya kaum muslimin. Itu yang pertama. Kemudian jangan lupa tiap hari salam kepada Imam Husain, ya. Salam kepada Abu Abdillah Husain, paling tidak Assalamualaikum ya Abu Abdillah wa 'alal arwah allati hallat bi finaik. Berarti itu cukup. Ya, tapi kemudian gali sejarah beliau, ya. Apalagi baca tentang manusia 250 tahun yang ditulis oleh Imam Ali Khamenei Rahbar. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir ini yang saya ingin ucapkan, kita-kita ini, khususnya mazhab Ja'fari dan umumnya kaum muslimin, yang menanti Imam Mahdi datang, dan insya Allah hanya Allah yang tahu ilmunya. Kita sih mengharap mudah-mudahan lebih cepat ya hadir. Ajalallah farajahu syarif. Kita yang teriak labbaika ya Husain, kita yang nangis pada Asyura dan Arba'in, mesti tahu sekarang siapa ini yang paling betul-betul serius dengan agenda Imam Husain, yang paling betul-betul memenuhi jam demi jamnya, hari demi harinya, minggu demi minggunya, bulan demi bulannya, tahun demi tahunnya dengan agenda Imam Husain. Begitu serius dengan agenda Imam Husain, kita mesti tahu. Dan beliau tidak lain dan tidak bukan adalah hamba Allah yang mulia, Samahatu Al-Imam As-Sayyid Ali Al-Khamenei Al-Husaini Al-Fatimi. Beliaulah rahbar yang paling betul-betul serius dengan agenda Imam Husain. Nah, karena itu ikuti terus bimbingan beliau,
ya, keterangan-keterangan beliau, tuntunan beliau, agar kita jangan ketinggalan kereta, agar kita jangan ketinggalan eh, eh, tiket yang lagi dijual ini, ya, agar kita, karena kita semuanya mengatakan Allahumma ajil li waliyikal farad, ya Allah segerakan, ya Allah segerakan. Kalau kita nggak paham jalannya repot, ya. Jadi kesegerakan hadir, tapi kita minta juga di situ kan, waj'alna, jadikan kami ya Allah min ansorihi wa awani, pembantunya, pembelanya, penolong Imam Mahdi, pembela Imam Mahdi, wal mustashhadina, dan karuniakan kami agar bisa gugur syahid di dalam penegakan keadilan di muka bumi ini, di bawah pimpinan cucunda Rasulullah, cucunya Imam Hussein, yaitu Imam Mahdi ajalallah farajahu syarif. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati halat bifinaik. Mudah-mudahan kita Indonesia menyumbang penanti positif untuk Imam Mahdi, untuk memasukkan rasa bahagia ke hati Imam Hussein alaihi salam. Mudah-mudahan kita Indonesia tidak ketinggalan untuk menyumbangkan dengan jumlah banyak, cukup besar, insya Allah, untuk menjadi pembela setia imam zaman yang di saat sama pasti membuat gembira hati Abi Abdillah al-Husain alaihi salam. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati halat bifinaik. Alaika minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lail wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala aulad al-Husain wa ala ashab al-Husain wa ala al-Hawra Zainab binti Amiril Mu'minin wa ala al-Abbas Abil Fadl ibn Amiril Mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Ustaz. Sama-sama. Terima kasih sekali kita aturkan kepada Ustadz Hasan Dalil yang telah memberikan kita pencerahan yang sangat luar biasa terkait arba'in ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian ini pukul 2 bersama Ustadz Rusli Malik dalam rangkaian short course arba'in tahun ini. Sekali lagi kita aturkan terima kasih kepada Ustadz dan kita tutup majelis kita ini dengan membaca salawat kepada Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saya juga mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.